Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita bicara tentang salah satu di antara inti dari iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa dibilang hampir semua cabang iman itu intinya adalah sabar. Kita bicara amal soleh apapun dalam Islam, intinya juga sabar. Kita bicara tentang realitas hidup, intinya juga sabar. Dan bahkan kalau kita bicara tentang apa jalan untuk masuk ke surga, banyak. Bisa dengan ibadah, bisa dengan akhlak, bisa dengan ritual, bisa dengan moral, bisa dengan banyak cara untuk masuk ke surga. Tapi semua cara itu intinya sama, sabar. Makanya ketika para ulama membahas bab sabar, maka mereka mengatakan bab sabar ini seperti saudara kembarnya bab iman, bab ikhlas. Ikhlas, sabar. Ini dua saudara kembar. Sehingga kalau kita bicara tentang Islam, kita pasti bicara tentang dua hal ini. Pertama ikhlas, kemudian sabar. Ikhlas dan sabar ini nanti menjadi modal kita untuk istiqomah sampai akhir hayat kita. Maka pada malam ini kita akan ngomongin tentang masalah sabar. Walaupun ini bukan tema baru, bukan materi yang saya pikir baru pertama kita dengar, tapi saya yakin semua kita tetap harus belajar tentang sabar. Karena walaupun 1000 kali kita dengar tentang bab sabar, toh pada kenyataannya kita kadang kalau mau jujur kepada diri kita sendiri, kayaknya kita belum menjadi orang yang penyabar. Syarat menjadi orang yang penyabar bukan sering mendengar wawasan tentang sabar. Baru disebut orang yang penyabar bukan gara-gara dia tahu ayat dan hadis-hadis sabar. Orang yang penyabar itu adalah orang yang sering ngalamin ujian dan dia bisa lewatin ujian-ujian itu, baru disebut penyabar. Walaupun kadang dia nggak tahu ayatnya, walaupun dia nggak hafal hadisnya, walaupun dia nggak tahu wawasan dan ceramah dengan materi tentang sabar, tapi bisa jadi dia lebih penyabar daripada kita yang duduk dalam majelis ilmu tentang bab sabar. Makanya kita butuh terus untuk belajar sabar, di-refresh lagi dengan kajian-kajian kayak gini. Mudah-mudahan dengan sifat sabar kita akan mendapatkan banyak kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Bicara tentang sabar, kita coba awali dulu dengan tilawah Al-Qur'an, satu pembukaan surat yang isinya persis tentang masalah sabar, yaitu surat Al-Ankabut, surat 29 dari ayat pertama. Surat Al-Ankabut, surat 29 dari ayat pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Silakan.
بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين Alif Lam Mim. Apakah manusia mengira akan dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman, sedangkan mereka tidak diuji? Dan sungguh kami benar-benar pernah menguji orang-orang sebelum mereka, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan siapa orang-orang yang benar keimanannya, dan Allah memperlihatkan juga siapa orang-orang yang pendusta. Terus kita loncat ke ayat 10 surat yang sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billah فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين
Dan di antara manusia ada orang yang berkata, kami beriman kepada Allah. Namun apabila ia diuji di sisi Allah, ia menganggap ujian manusia itu sebagai azab dari Allah. Dan sungguh jika datang pertolongan dari Tuhanmu, mereka pasti akan berkata, sesungguhnya kami ikut bersama kalian. Bukankah Allah lebih mengetahui apa yang ada di dalam dada setiap manusia? Dan sesungguhnya Allah benar-benar mengetahui orang-orang yang beriman, dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang munafik. Shadaqallahul azim. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di ayat kedua surat Al-Ankabut, Allah menyampaikan sebuah sindiran. Allah nyindir dengan bahasa, emangnya manusia pikir Allah akan biarin aja mereka mengatakan kami telah beriman, sementara mereka tidak diuji. Ini Allah lagi menyindir orang-orang yang selama ini berputus asa setelah beriman, berputus asa setelah berhijrah, berputus asa dan mengeluh setelah bertaubat. Allah lagi nyindir mereka nih. Seolah-olah Allah bilang, kenapa setelah kalian beriman malah kalian masih berkeluh kesah? Kenapa kalian setelah bertaubat malah menjadi ragu kepada Allah? Kenapa kalian setelah berhijrah malah jadi labil? Bukankah harusnya setelah kalian menyatakan kami taubat, kami hijrah, kami beriman, harusnya iman kalian makin mantap? Dan bukti bahwa iman kalian mantap apa? Bahwa ketika kalian diuji, kalian sama sekali tidak goyah. Jadi Allah Subhanahu wa taala seolah-olah mengatakan bahwa ujian adalah tabiat iman. Bahwa ujian adalah tabiat iman. Bisa diuji dengan ujian yang kita tidak suka, bisa juga diuji sebaliknya dengan ujian yang kita suka. Bisa diuji dengan ujian yang sifatnya fisik, bisa diuji dengan ujian yang sifatnya harta, bisa juga diuji yang lebih berat lagi dengan ujian yang sifatnya perasaan. Yang jelas, semuanya diuji. Bisa diuji dengan ujian musibah, bisa juga diuji dengan godaan-godaan dari syaitan yang melalui hawa nafsu kita. Bisa diuji dengan kemarahan, dipancing oleh orang lain untuk marah, dipancing di sosmed untuk ngebalas komen-komen mereka, dipancing untuk berdebat, dipancing untuk akhirnya kita saling menjudge, saling menjatuhkan, saling menjelekkan. Ini semuanya bentuknya ujian. Makanya